Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqa ahwa'ahum la fasatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bizikrim fahum an zikrum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Hamba Allah jamaah Jumat yang mulia, memperhatikan kegelisahan dan kegalauan masyarakat kita Sumatera Barat sejak beberapa bulan yang lalu. Munculnya berbagai pertanyaan bukan saja dari masyarakat yang berada di ranah, namun juga yang berada di perantauan, bahkan di berbagai negara. Ada apa dengan Sumatera Barat? Kok nyatanya bencana yang bertubi-tubi datang silih berganti. Belum selesai, belum teduh, belum kering air mata satu tempat akibat bencana, muncul lagi di tempat lain yang juga dahsyat. Berbagai analisa dilakukan, tapi untuk kita ketahui, berbicara masalah bencana alam itu tidak hanya terjadi di Sumatera Barat. Kalau kita perhatikan data-data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat, itu selama tahun 2023 di negara tercinta ini terjadi bencana alam 4.940 kali. Banjir, longsor, gempa, badai, erupsi, abrasi dan sebagainya. Naik 39,5% dari tahun sebelumnya. Sementara di Sumatera Barat sendiri selama tahun 2023 itu terjadi 505 kali bencana. Dan semenjak Januari 2024 per pertengahan Mei itu bencana sudah tercatat 762 kali. Hampir 11 kabupaten kota di Sumatera Barat itu merata secara bergantian. Masih ingat dalam ingatan kita, anak-anak kita para mahasiswa pada tanggal 3 Desember 2023 korban daripada letusan Gunung Merapi sebanyak 24 orang. Mayat bergelimpang di puncak Gunung Merapi dan 11 orang itu dirawat secara intensif. Kemudian berkali-kali, sudah hampir 300 kali erupsi Gunung Merapi.
Belum lagi selesai bicarakan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Terjadi lagi bencana banjir. Padang Pariaman, pesisir selatan, tanggal 7 dan 8 Maret. Di pesisir selatan 25.000 rumah penduduk terendam. Sebagian besar banjir, lumpur, bahkan ada yang 1 meter lumpur di dalamnya. 35 orang korban. Sebanyak 5.792 rumah rusak. Ada 6.892 hektar lahan masyarakat hancur, pertanian, perkebunan. 5.115 ternak mati, kambing, sapi, kerbau. Ada 78 sekolah, 67 SD, 11 tinggal STTP. Masjid, musala, puskesmas, jalan dan sebagainya. Bahkan kerugian menurut pemerintah Kabupaten Selatan itu dicakir 1 triliun. Belum kering air mata orang Selatan, muncul lagi banjir lahar dingin, Gunung Merapi dan Gunung Singgalang, tanggal 10 Mei yang lalu, di mana banjir lahar dingin untuk tanah datar mengalami kerugian 500 miliar, Agam 79,85 miliar, Padang Panjang 28,15 miliar, Pariaman 320 juta. Banyak lagi. Ini ada apa? Yang banyak kita terima analisa-analisa dari berbagai pakar. Ada pendekatan ekologi, pendekatan sains dan sebagainya. Sebagian besar mungkin ada benar. Tetapi pertanyaannya, kalau itu hanya bencana alam, sekali lagi, kalau hanya itu bencana alam, mungkin akibat tingginya intensitas hujan, cuaca ekstrim, rusaknya lingkungan, tentu akan berlaku rumusan alam secara normatif umum, di mana air mencari yang rendah. Semua yang di air biasanya pasti punah. Tapi faktanya enggak. Coba gambarkan berapa derasnya banjir yang menghantam Anai itu. Jalan yang begitu padat habis. Kok musala masjid enggak apa-apa? Coba. Musala itu apalah kekuatannya? Besinya enggak seperti besi yang 18, enggak apa-apa. Kalau itu hanya bencana alam, sifatnya semuanya habis. Bahkan bangunan yang kuat habis. Lihat lagi apa yang terjadi itu di Kenagarian Bukit Batambu. Sebesar-besar truk batu yang digulirkan dari apa? Kok masjidnya enggak apa-apa? Rumah, toko, bangunan di sekitar masjid habis, luluh lantak. Lihat lagi yang di Simpang Manunggal, Kecamatan Limau Kaum. Kita lihat, kalau hanya secara hukum alam, karena dari atas itu dulunya banda bahasa awalnya, itu sekitar luasnya 4 meter, dalamnya sekarang berubah menjadi 10 meter, harusnya dia lurus. Dan lurus pasti kena masjid. Kok air itu berbelok? Dan tak dari mana kayu yang sepanjang 40 meter yang usianya, ketika kita bertanya kepada masyarakat, usianya diperkirakan 100 tahun. Dari mana? Uratnya tidak ada, dahannya tidak ada. Sehingga kayu itulah yang menahan sehingga lumpur tidak masuk ke masjid. Masih banyak lagi contoh-contoh. Apalagi 2042 Aceh dulu. Apalagi di Palu.
2 kelurahan tenggelam, hilang. Masjid tidak apa-apa. Artinya apa? Ini tidak hanya sebatas bencana alam. Ada pesan, ada misi, ada muatan yang diatur oleh siapa? Oleh pemilik alam, oleh pemilik kehidupan. Hamba Allah jemaah Jumat yang mulia. Ya, kita bersyukur ya, artinya masyarakat kita empatinya datang berikan bantuan dari manapun sampai sekarang masih, karena ada serasa senasib. Namun kita jangan lupa ya, sebenarnya bencana yang kita alami hari bukan saja bencana alam dalam pengertian fisik. Kita lihat BK-nya di pesisir selatan sekarang masih ada, lihat di tanah datar Kabupaten Agam, lihat kerusakan alam menurut ya lingkungan hidup di Sumatera Barat sudah terjadi 630.405 lahan yang krisis rusak, lebih dari 35.000 hektar yang rusak akibat tambang liar. Lihat, tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Yang itu jarang kita pahami. Apa itu? Pertama adalah bencana ekonomi. Kalau bencana alam tadi bisa diprediksi, ya meninggal sekian. Coba bencana ekonomi, berapa puluh juta masyarakat yang korban akibat kebijakan ekonomi yang hanya berpihak kepada pemilik modal besar. Puluhan juta umat sekarang yang keteter, bagaimana beratnya beban kehidupan mereka akibat gonjang ganjing ekonomi. Kita lihat apakah tidak bencana ini? Sudahlah beban hidup berat, sumber pendapatan berkurang, semuanya mahal, semuanya serba naik, pajak pun naik dan sebagainya. Coba. Bahkan bencana ekonomi ini itu berimbas kepada bencana politik. Kita sama merasakan bagaimana sekarang amburadulnya kehidupan berpolitik di negeri yang kita cintai ini. Di mana politik tidak lagi diurus oleh orang yang punya kompetensi, punya orang integritas, tapi politik dikendalikan oleh orang-orang yang punya modal. Apakah ada bencana ini? Betapa besarnya harapan kita ketika reformasi dulu. Kita bangga dengan demokrasi. Tapi coba, semua literatur masalah demokrasi yang kita baca, lihat prinsip demokrasi ada transparannya, jalih dari ujung sampai ke pangkal, akuntabelnya, pertanggungjawaban dan integritasnya. Sekarang coba, tidak ada. Bencana politik kita lihat, kalau bencana alam bisa mempererat rumah-rumah, bencana politik, peraturan dan perundang-undang itu bisa ditabrak, diobo-obo. Yang penting kekuasaan dapat. Apapun bentuk peraturan perundang yang menghalangi keinginan kekuasaan, robah. Kita masih ingat waktu kecil-kecil di sekolah dulu atau di surau-surau, ada guru kita mengatakan cerita peci atau kopiah. Kalau kita membeli peci atau kopiah, kita cocokkan, ternyata tidak pas, sempit. Pertanyaannya, pecinya yang robah atau kepalanya yang akan ditarah, yang diperkecil? Yang pas adalah pecinya ini, peci yang menyesuaikan ke kepala. Sekarang enggak.
Kalau peci sempit, kepala ini diperkecil walaupun berdarah-darah. Yang penting peci masuk. Apakah ada bencana ini? Bahkan bencana ekonomi, bencana politik berimbas ke bencana hukum. Coba. Kita dikatakan dalam Undang-Undang Dasar 45, negara kita adalah berdasar hukum. Bagaimana pakar-pakar hukum kita menempatkan hukum sebagai panglima? Kalau hukum sebagai panglima, dia yang berkuasa, dia yang mengatur, bukan dia yang diatur. Siapa saja yang menyalahi, yang melanggar hukum, jelas. Di mata tidak dipicangkan, di pari tidak dikampikan, tebuju lalu terbelintang patah. Sekarang, kalau tadi politik itu berubah dari instrumen demokrasi menjadi politik, sekarang menjadi industri. Kalau industri yang penting ini, jangan coba-coba bisa terpilih, dapat, kalau ini tidak ada. Hukum berubah menjadi apa? Seharusnya hukum itu adalah secara normal, hukum sebagai alat negara. Lembaga hukum sebagai instrumen menegakkan keadilan, aparat hukum sebagai aparatur negara. Tapi sekarang hukum bergeser menjadi alat kekuasaan. Siapa saja, seberapapun benar yang disampaikannya, benar substansi yang disampaikannya, tapi kalau bertentangan dan berlawan dengan keinginan orang-orang berkuasa, ini bahaya. Apakah enggak ini bencana ini? Hamba Allah, ngeri gitu. Coba bayangkan, anak preman saja yang mengambil sebuah HP, itu ada yang dibakar massa, ada orang mencuri, iya macam-macam sampai ke pengen. Tapi orang melakukan korupsi, 500 triliun, 300 triliun, puluhan triliun, enak-enak aja, tidak merasa tidak apa-apa, bisa bebas, bisa apa-apa. Apakah tidak bencana? Makanya ya, 15 abad yang lalu Allah sudah katakan, antara lain dalam surah Al-Mu'minun ayat 17, surah Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau tabal haqqu awahum, sekiranya kebenaran sudah ditundukkan, diatur, dikendalikan, direkayasa oleh hawa nafsu. Hawa nafsu untuk mendapatkan kekuasaan, hawa nafsu untuk mendapatkan materi. Lafasadat samawati, maka sungguh hancurlah bumi dan langit. Ini. Nafsu kerakusan ingin mendapatkan semua. Lihat, hutan dibabat. Tambang-tambang liar tidak memperhatikan lagi ekosistem. Dia mandi dolar, rakyat mandi lumpur. Kalau sudah hawa nafsu yang mengendalikan kekuasaan, terjadilah apa yang terjadi. Halal haram terus maju. Wa man fina, dan penduduk yang betapa banyaknya masyarakat yang secara turun-temurun jelas hak dia. Tapi karena berbicara masalah legalitas, bisa saja orang yang turun-menurun menguasai suatu lahan bisa dikalahkan orang yang punya modal, hanya halangan legalitas, tidak punya sertifikat. Coba. Allah katakan, bal atainah miskin. Sebenarnya kami sudah berikan peringatan. Sudah diperingatkan 15 abad yang lalu. Jangan sampai hawa nafsu menjadi pengendali kebenaran. Jangan sampai hawa nafsu menjadi drivernya kekuasaan. Jadi jangan sampai hawa nafsu menjadi untuk mendapatkan kekayaan. Akan hancur semuanya, berantakan. Tapi sayang kata Allah, kebanyakan
Fahum an zikril mu'ridun. Mereka sudah overconfident, berbangga. Karena dengan kekuasaan merasa tidak ada yang akan melawan. Tidak ada yang akan bisa macam-macam. Ini. Artinya apa? Bencana demi bencana, bencana alam, bencana ekologi, apakah itu banjir, apakah yang lain dan sebagainya, kita lihat. Itu tidak hanya merupakan karena hujannya, tetapi hawa nafsulah faktor domain yang membuat berantakan tata nilai, bahkan bencana moral pun. Kalau bencana dia lembanai, bisa diukur berapa kerugian, berapa bulan bisa diperbaiki, bulan sekian bisa lagi. Tapi bencana moral, kapan? Coba. Apakah Anda bisa katakan bencana moral? Boleh curang, yang penting santun. Boleh korupsi, yang penting santun. Boleh maling, yang penting santun. Apakah Anda bencana ini? Inilah kalau sudah hawa nafsu yang mengendalikan saya, habis, hancur porak-poranda. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa sama rasulillah la haula wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ka tuqati wa la tamutunna illa muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaraita man ittakhadha ilahun hawa adallullahu ala ilmi wa khatama ala samihi wa qalbihi wa ja'ala ala basari gishawa faman yahdi min ba'dil afala tazakkarun. Banyak orang bertanya, kenapa hal-hal yang sudah begini parah kok ada para orang hebat, para dokter, profesor, para jenderal kok bisa ikut-ikutan? Ada apa? Ilmu dia bisa jawab. Tapi Quran dalam surat Al-Jasiyah menjelaskan. Apa kata Allah? Apakah tidak kamu perhatikan? Apakah tidak kamu amati orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kalau sudah hawa nafsu sebagai Tuhan, wadallahu ala ilmi, maka Allah sesatkan mereka dengan ilmu. Jadi jangan heran kalau ada yang profesor doktor sebagai konsultan kecurangan, ada profesor doktor tidak apa-apa merasanya ini ayat mengatakan, dia disesatkan dengan ada kiai, ada jenderal, dia disesatkan Allah dengan ilmu. Kenapa? Karena sudah menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Allah tutup pendengaran, Allah tutup hatinya, Allah tutup segala-galanya. Kata Allah, siapa yang bisa menunjukinya? Jadi tidak heran. Yang penjahat itu bukan saja orang yang tidak terdidik, malah orang-orang sangat terdidik sekarang menjadi penjahat-penjahat ulung yang banyak merugikan bangsa dan mensengsarakan masyarakat banyak. Kenapa? Hawa nafsu sudah menjadi segala-galanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lana minal khasirin. Allahumma arinal haqqa wa qatibah wa arinal batila mitama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil zikrullah wa akbar. Walhamdulillahirabbil alamin.